Tafadhol Ustaz. Ini yang Nabi bilang kan, waktu ditanya oleh seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah, di Madinah ini ada wanita tidak pernah meninggalkan puasa di siang hari, setiap hari puasa, tidak pernah meninggalkan sholat malam. Tapi lisannya tajam. Kata Nabi SAW apa? La khaira fiha hiya finnar. Gak ada kebaikan badannya. Dia masuk neraka nanti itu. Kemudian laki-laki atau penanya yang sama mengatakan, dan di Madinah ada wanita puasanya dan sholatnya biasa-biasa saja. Tapi santun dan ramah. Kata Nabi SAW, al khaira fiha wa hiya fil jannah. Kebaikan ada padanya dan dia akan masuk surga. Gitu kan? Jadi apa manfaatnya teman-teman? Kita sholat, kita baca Quran, kemudian tidak mengubah karakter kita. Bukankah antum setelah hadir dalam pengajian seperti ini, setengah jam, 45 menit antara maghrib isya, kita merasa kita mau lebih memperbaiki diri kita? Kita merasa mau lebih dekat dengan Allah? Harusnya ada efek kan? Semua perbuatan baik atau buruk ada efeknya. Pasti. Efek baik dari majelis ilmu, efek baik dari baca Quran, efek baik dari sholat itu pasti ada. Dan dia berefek beberapa hari biasanya. Kalau antum terus konsisten jaga ibadah yang sama, terus efeknya berlanjut sampai kita meninggal. Tapi kalau kita sholat hari ini, besok lusa kita tinggalkan, efeknya akan hilang. Nah dosa-dosa juga sama. Makanya ulama sarankan jangan buka pintu dosa karena dia punya efek. Sekali antum tonton yang haram, untuk meninggalkannya itu susah karena ada efeknya. Antum harus bersabar gejolak dalam jiwa beberapa hari, setelah efeknya hilang baru bisa. Kalau enggak bisa. Nah seperti itu. Ya. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya dari seorang Akwat Iva, perempuan 32 tahun dari Surabaya, ibu rumah tangga. Pertanyaannya adalah, Ustaz, saya bermimpi disiksa kubur, kepala saya dipalu dan hancur, lalu balik menjadi utuh lagi dan terulang hingga 3 kali. Lalu di mimpi tersebut malaikat mengatakan, kamu bertobatlah dan gunakanlah hijab. Saya juga mimpi melihat lafaz Allah dan saya menceritakan kepada suami saya ingin menggunakan kerudung, tapi suami saya malah menyuruh untuk memperbaiki sikap saya dan tidak terkesan mendukung. Bagaimana menurut Anda? Ini namanya ru'ya sadiqah. Ini mimpi yang benar. Kalau kita mimpi sesuatu yang memang disebutkan dalam syariat, siksa kubur kan memang ada. Dalam hadis-hadis yang sahih, nikmat kubur juga ada. Siksa kubur itu akan datang kepada semua pelaku dosa-dosa besar, ya. Termasuk di sini orang tidak berhijab. Ini sudah pernah kita jelas salah satu bahasan kita, tidak berhijab itu bagian daripada dosa besar, ya, dengan dalil-dalil yang sudah kita paparkan tentunya pada saat itu. Jadi saya melihat ini adalah berita yang baik buat sebenarnya harusnya dia segera mengambil langkah itu. Tidak semua orang diperingatkan oleh Allah melalui mimpi. Ada orang dari lisan orang lain, ada orang kena fenomena alam, dia lihat bencana alam, ada orang kena penyakit yang menimpahnya, ada orang juga melihat dalam mimpinya bisa. Saya ingat dulu di kota Makassar ada tangan kanan ayah saya waktu beliau kontraktor. Kemudian orang ini sangat jauh dari agama, saya tahu betul. Subhanallah, waktu saya kuliah di Madinah, sementara masih mahasiswa saya pernah balik liburan, kok saya heran. Pas saya masuk ke pabrik, waktu itu kami punya pabrik di Makassar. Saya masuk ke pabrik itu, kemudian saya lihat azan dia ke masjid. Kok berubah total orang ini gitu. Banyak hal-hal yang berubah. Sangat santun, kalau ngomong berubah total. Terus saya tanya, ada apa? Apa yang menjadi penyebab ini semua? Dia bilang saya mimpi masuk ke neraka. Dia ngomong sendiri, itu asisten ayah saya. Saya mimpi masuk neraka. Apa yang dilihat? Saya lihat orang disiksa di sana, orang disiksa sini, yang ini teriak, yang ini dibakar, yang itu dipukul. Dan nyata, saya lihat depan mata saya, lalu saya sambil dibelenggu di bawah jalan. Terus saja saya lihat tersebut, sampai terakhir di ujung, orang yang sedang, dia tidak bilang malaikat ya, kalau ini kan dia mengatakan malaikat. Ini tidak dikatakan, dia cuma mengatakan orang yang ada jalan di depan saya tidak tahu siapa, mengatakan, kau masih bisa selamat dari semua ini asal kau segera bertobat dan terapkan syariat itu. Maka semenjak itu saya bangun, saya berubah. Nah, ada memang orang diingatkan dengan cara seperti itu. Jadi ini ukhti yang mimpi ini harusnya sadar, itu sebuah poin penting. Apalagi jelas bahasanya, ini bukan pesan salah gitu ya, berhijablah gitu ya. Karena kalau tidak mungkin akan seperti itu hukumannya di kuburan, itu bisa saja. Lalu bagaimana dengan suaminya? Di sini tidak boleh dia patuh sama suaminya. La ta'ata di makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh patuh pada makhluk kalau maksiat kepada Allah. Kalau suaminya larang, udahlah kamu gak usah berhijab dulu. Gak boleh diikutin. Walaupun ketaatan suami hukumnya wajib, tapi pada hal yang ma'ruf. Yang dibolehkan dalam, kalau maksiat tidak boleh, ini maksiat namanya. Tetap dia berhijab. Ya, tidak usah dia ikutin suaminya, tapi dengan tobat sopan santun. Saya takut, saya khawatir ini dosa, izinkan saya. Dan biasanya
kalau istri itu untuk menyentuh suaminya yang belum terlalu dekat dengan agama, jangan sentuh sisi keimanannya dulu. Sentuh sisi kecemburuannya, kelaki-lakiannya. Saya hanya mau kamu yang menikmati saya. Kalau saya tidak berhijab, semua laki-laki kan bisa lihat. Nah itu kelaki-lakiannya yang disentuh. Dia bisa setuju tuh. Tapi kalau bilang, saya ini agama yang perintahkan, Allah akan siksa saya di kuburan. Mungkin dia belum tersentuh secara keimanan. Dia pikir ya sudah nggak penting. Kan gitu. Tapi kalau kita sentuh ke laki-lakian, insya Allah mungkin dia bisa lebih tergerak. Ya. Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Nur, perempuan 27 tahun dari Lampung. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana jika suami memberikan semua penghasilan kepada istri dalam arti istri yang menyimpan, namun jika ada keperluan istri tetap minta izin kepada suami untuk keperluan itu. Karena penghasilan suami saya ini per tahun bukan per bulan, Ustaz. Apakah suami saya ini termasuk dalam kategori suami yang qawwam dalam rumah tangga? Tafadhol, Ustaz. Karena saya yang ditanya jadi saya jawab ya. Kalau yang berbeda pendapat silahkan. Tapi jangan salahin saya dengan jawaban ini. Kalau suami yang begini tidak qawwam. Jadi tidak perlu memberikan semua income kepada istri. Nggak bijak itu. Nanti antum mau beli celana dalam izin sama istri. Mau beli voucher izin sama istri. Mau bantu ibu izin sama istri. Mana kawamnya? Nggak kawam namanya. Yang bijak income antum dihitung kebutuhan istri kasih. Per bulan berapa? Udah akumulasi 1 tahun pun tidak ada masalah. Itu boleh. Tapi kalau semua dikasih sehingga dia tidak bisa sama sekali berinfak pun tidak bisa ya. Saya pernah cerita ada satu jemaah kami sampai saya tegur bapak itu. Jadi saya pakai gamis, Ustaz bagus gamis saya, Ustaz beli di mana? Ada di sini. Saya bilang di Mekah. Kalau bapak mau insya Allah habis lepas sholat nanti kita sama-sama pergi. Udah janjian nih waktu habis sholat. Kemudian pas saya ajak ayo pak, waktunya takut tokonya tutup. Dia bilang sebentar Ustaz, saya tunggu dulu istri saya transferkan uang buat saya.